Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aidila Kirana. Saya berasal dari Mintujuh, Kota Banda Aceh. Hobi saya adalah membaca, karena membaca adalah jembatan ilmu dan jendela dunia. Dengan membaca, kita mendapat pengetahuan yang luas. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Untuk itu, ayo teman-teman, kita galakkan budaya membaca. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cut Mutia, mutiara kesayangan Aceh. Cut Mutia adalah putri Tengku Ben Daud, Ule Balang Perla Aceh. Cut Mutia lahir di Geruto pada tahun 1870. Ia terkenal sebagai anak yang cantik, kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi semampai. Cut Mutia lahir 3 tahun sebelum pecahnya Perang Aceh Belanda. Maka sejak kecil Cut Mutia sudah amat akrab dengan nuansa pertempuran. Ternyata Perang Aceh telah berkecamuk sangat lama, dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung hingga 3 dekade kemudian. Perkawinan pertama Cut Mutia pada usia 20 tahun. Ia dijodohkan dengan seorang putra Ule Balang bernama Tengku Syamsarif. Pertunangan ini ditetapkan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Meskipun mereka dikawinkan, namun Cut Mutia kurang bahagia karena suaminya cenderung tunduk terhadap Belanda. Sebelumnya juga pernah menentang bangsa asing itu. Berkali-kali Cut Mutia mengingatkan sang suami, namun tidak pernah digubris. Tengku Syamsarif kemudian diangkat sebagai Belanda sebagai pejabat tinggi dengan gelar Tengku Cik Bintara. Hal ini membuat Cut Mutia tidak terpukul kurang bahagia karena suaminya tampak bersukacita menerima pengangkatan ini. Lalu Cut Mutia kembali ke rumah orang tuanya dan bertinggal bersama orang tuanya. Usai lantaran, Tengku Syamsarif tidak pernah menjenguknya dan menafkahinya. Cut Mutia ingin terus berjuang melawan Belanda, tetapi menerima keadaan yang sangat susah ini, yaitu kini ia berstatus janda. Cut Mutia menikah lagi. Suaminya kali ini adalah seorang pejuang Aceh bernama Tengku Cik Muhammad yang dikenal dengan nama Tengku Cik Tunong. Dari sinilah kisah perjuangan Cut Mutia dimulai. Mulailah babak baru perjuangan Cut Mutia dimulai. Saat ini perjuangan muslimin tampak mulai kendor di berbagai sektor. Kemunduran perjuangan muslimin terasa sekali setelah terbetik berita bahwa di antara para ulama telah ada yang turun-turun diam kembali ke desa dan mendirikan pesantren. Cut Mutia bersama suaminya selalu berdampingan. Cik Tunong lalu kembali ke Jerat Mayang, tempat kediaman Cutna Aisyah, ibu angkatnya. Saat itu Cut Mutia dalam keadaan hamil tua dan sakit parah, bahkan lumpuh. Kesakitan Cut Mutia disebabkan oleh kurang makan, kurang pengobatan, kurang perawatan sehingga badannya lemah. Namun Cik Tunong tertangkap pada awal 1905 di pesisir Lok Sumawe. Sebelum dieksekusi, Cik Tunong menyampaikan pesan wasiat kepada sahabatnya Pang Nanggro dengan mengucapkan kalimat wasiat. Sudah tiba saatnya aku tidak terlepas dari tuntunan hukuman. Aku izinkan engkau kawin dengan istriku dan teruskanlah perjuangan. Setelah mengucapkan kalimat wasiat itu, Cik Tunong pun ditembak mati oleh pihak Belanda. Sesuai amanat almarhum, Pang Nanggro menikahi Cut Mutia. Perjuangan dilakukan oleh
Pangnanggro dan Cut Mutia. Mulailah babak baru perjuangan rakyat muslimin, walaupun tidak sehebat dan sebesar yang lampau. Pada saat beristirahat di pondok, mereka diserang oleh musuh. Barisan makin besar, terdiri dari barisan Pangnanggro, barisan Tengku di barat, barisan Pan Amin, dan barisan Mudakari. Saat itu mereka diserang oleh musuh. Teku Raja Sabi, putranya yang mengikuti Pangnanggro, tidak ikut mundur dengan maksud melindungi kaum wanita agar tidak jadi serangan musuh. Pasukan Marsose semakin dekat, namun Pangnanggro tidak beranjak dari tempatnya. Pada akhirnya, pada tanggal 26 September 1910, Pangnanggro ditembak mati oleh pihak Belanda. Sehingga Cut Mutia tidak menyurutkan nyali Cut Mutia untuk terus melawan Belanda. Cut Mutia harus menghilangkan kesedihannya agar bisa memimpin pasukan yang ditinggalkan oleh suaminya. Mereka berangkat ke Gayo untuk melakukan pengumpulan dan bersama pasukan-pasukan lainnya. Saat di Krungputo, Alukuri, mereka tiba-tiba diserang oleh musuh. Secepatnya pasukan muslimin dengan kuat melawan Belanda. Cut Mutia bertahan dengan sepucuk rencong di tangan. Dalam situasi mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dor, dor, dor. 3 butir peluru menerjang raga Cut Mutia. Namun dengan pedang terhunus ia terus melakukan perjuangan. Kemudian sebelum gugur, Cut Mutia berpesan kepada Tengku Syekh Buah, "Selamatkanlah anakku Raja Sabi. Aku serahkan dia ke tanganmu." Tubuh wanita pemberani itu ambruk memeluk alam. Cut Mutia gugur di medan laga. Teman-teman, amanat dari cerita tadi adalah sebagai perempuan kita tidak boleh lemah dan pantang menyerah, karena di mata Allah kita semua sama saja. Yang membedakan adalah amal dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.